Fatih meninggal, Raden Mas Rangsang yang masih remaja menggantikannya dan diberi gelar Sultan Agung Hanyakkusumo. Sultan Agung harus menyatukan adipati-adipati di tanah Jawa yang tercerai berai oleh politik VOC yang dipimpin Jan Pieterszoon atau Hans de Klerk. Di sisi lain, ia harus mengorbankan cinta sejatinya kepada Lembayung dengan menikahi perempuan ningrat yang bukan pilihannya. Kemarahan Sultan Agung kepada VOC memuncak ketika ia mengetahui bahwa VOC tidak memenuhi perjanjian dagang dengan Mataram dan dengan membangun kantor dagang di Batavia. Ia mengibarkan perang Batavia sampai meninggalkan Jipingun dan runtuhnya benteng VOC. Selama perjuangan ini, Sultan Agung juga harus menghadapi berbagai pengkhianatan. Di akhir hidupnya, Sultan Agung menghidupkan kembali padepokan tempatnya belajar dan melestarikan tradisi dan karya-karya budaya Mataram. Dan saat ia menjadi Sultan Agung, ia menjadi pemimpin yang bijaksana, tegas, dan visioner. Ia sangat mencintai rakyat dan kerajaannya. Sebagai raja, ia sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, terutama dalam memimpin perang. Selain itu, ia adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan budaya Jawa. Di balik ketegasannya, Sultan Agung juga menunjukkan sisi manusiawi yang mencintai keluarga dan kekasihnya. Terus ada Lembayung itu sosoknya setia, ia juga sederhana, yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia tak pernah menyerah meskipun harus menghadapi banyak rintangan karena cintanya kepada Sultan Agung. Lembayung merepresentasikan ketagaran dan ketulusan cinta yang tidak tergoyahkan oleh status atau kondisi apapun. Lalu ada Ki Jajar. Ki Jajar adalah seorang tokoh yang cerdik, setia, dan bijaksana. Ia sering menjadi penasehat Sultan Agung, memberikan masukan penting dalam urusan politik dan strategi perang. Selanjutnya ada Plana. Plana adalah sosok yang penuh ambisi dan kekuatan. Ia sering terlibat dalam situasi yang menantang dan menjadi salah satu tokoh yang memenuhi jalan cerita. Meski karakternya tidak dijelaskan secara rinci, ia menunjukkan loyalitasnya terhadap Sultan Agung dan perjuangan Mataram. Kemudian ada Tumenggung Notobrojo. Tumenggung Notobrojo adalah sosok cerdas, bijaksana, dan setia kepada Sultan Agung. Ia bertindak sebagai penasihat strategis yang tegas dan kritis, berperan penting dalam perencanaan politik dan militer untuk melawan VOC. Selanjutnya Ratu Kencono. Ratu Kencono, putri dari Adipati Batang, adalah istri Sultan Agung yang memiliki karakter elegan, penyayang, dan penuh kasih sayang. Selanjutnya Gusti Ratu Tulungayu. Ia digambarkan sebagai sosok bangsawan perempuan yang licik dan memiliki kepentingan pribadi dalam urusan politik kerajaan. Selanjutnya ada Gusti Ratu Banuwati. Gusti Ratu Banuwati digambarkan sebagai ibu dari Sultan Agung yang bijaksana dan penuh kasih sayang, memiliki peran penting dalam membentuk karakter kepemimpinan putranya. Ia memberikan dukungan dan nasihat yang bijak dengan Sultan Agung, terutama dalam menghadapi tantangan dan konflik yang dihadapi kerajaan Mataram. Selanjutnya ada Jan Pieterszoon. Jan Pieterszoon digambarkan sebagai gubernur jenderal VOC yang ambisius, kejam, dan licik. Ia digambarkan sebagai sosok yang haus kekuasaan dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Pesan moral dari film Sultan Agung Tahta Perjuangan Cinta yang pertama, pentingnya mempertahankan kedaulatan dan identitas bangsa. Kedua, kepemimpinan yang bijaksana dan berorientasi pada rakyat. Tiga, cinta pada tradisi dan budaya lokal. Empat, kesetiaan dan pengorbanan untuk orang yang dicintai. 5. Pentingnya strategi dan kerjasama dalam menghadapi tantangan dalam melawan VOC. 6. Menjunjung tinggi moralitas di tengah kekuasaan meskipun memiliki kekuasaan besar. 7. Menghadapi rintangan dengan keteguhan hati. Sultan Agung menghadapi berbagai tantangan. 8. Berbahaya, intrik, dan pengkhianatan.